Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi adik-adik yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenankan saya Kak Farid Zakaria akan menyampaikan tentang pramuka penegak dan pandega, yang mana pada kali ini fokusnya adalah pramuka penegak, karena adik-adik nanti akan memasuki dunia penegak. Baik adik-adik, yang perlu kita awali pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah, semoga adik-adik seluruhnya pada hari ini dan ke depan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari mara bahaya, terutama virus yang sekarang sedang melanda di Indonesia. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini, bahwa Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan kepramukaan yang membina kaum muda untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan yang akhirnya bermuara pada tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka dalam pola pembinaannya terbagi menjadi 5 bagian, di mana dikelompokkan dalam kelompok umur. Mungkin adik-adik akan melihat ada yang sudah dikenal ada sebanyak 4, tetapi pada tahun ini berdasarkan musyawarah nasional anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk Gerakan Pramuka ada satu muncul kelompok umur, yaitu umur di bawah 7 tahun yang kita sebut dari Gerakan Pramuka disebut dengan prasiaga. Prasiaga ini lebih umumnya berada di tingkat kelompok usia dini, yaitu adik-adik kita di PAUD, TK. Nah, tahun ini sudah melaksanakan sosialisasi, bahkan ada di beberapa daerah atau di beberapa kuartir daerah, kuartir cabang sudah melaksanakan kegiatan prasiaga. Kelompok umur kedua adalah kelompok siaga, yang mana usianya adalah 7 sampai 10 tahun. Kemudian kelompok usia 11 sampai dengan 16 tahun, 15 tahun itu adalah kelompok penggalang, yang mana adik-adik sudah banyak mengalami kegiatan di tingkat atau pangkalan SMP atau MTS. Kemudian kelompok umur 16 sampai dengan 20. 16 sampai dengan 20 ini adalah masa-masa dari adik-adik sekarang, yaitu pramuka penegak, yang nanti akan kita bahas secara umum tentang pramuka penegak. Kemudian yang terakhir ini adalah kelompok umur 21 sampai dengan 25, atau yang disebut dengan pramuka anggota dewasa muda, yaitu adalah pandega, yang mana lebih banyak berada di, kalau pendidikan berada di tingkat perguruan tinggi. Baik, jadi kita masuk pada materi tentang apa itu pramuka penegak. Kita khususkan karena adik-adik sudah usianya banyak menuju ke 16 tahun. Nanti adik-adik akan masuk pada golongan pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berumur atau kelompok umur 16 sampai dengan 20 tahun. Kemudian ada istilah penegak. Istilah penegak ini diambil dalam situasi pada saat itu, yaitu penegakan kemerdekaan Indonesia setelah adanya pramuka penggalang, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah
rover scout ini adalah golongan penegak. Kalau Panega dalam bahasa ke Inggrisnya adalah senior rover. Baik, untuk adik-adik penegak atau kalangan pramuka penegak ini menggunakan pola pembinaannya. Pola pembinaannya adalah merujuk pada surat keputusan Kuartil Nasional pada nomor 178 tahun 2013 atau yang biasa adik-adik penegak itu sebut dengan Polbin, pola pembinaan pramuka penegak Pandega. Dalam pola pembinaan pramuka penegak ini diatur tentang perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan kegiatan serta bahan-bahan kegiatan, sehingga mereka dalam melaksanakan kegiatannya itu adalah terarah dan teratur, berdaya guna, serta tepat guna dalam melaksanakan setiap tujuan gerakan pramuka. Pramuka penegak itu dalam kelompok-kelompok kecil atau kalau di Penggalang itu disebut dengan regu, sedangkan di penegak kita sebut dengan sangga. Nah, terkait dengan sangga ini menurut aturan yang lama itu 10 orang, tapi menggunakan aturan yang terbaru dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merujuk untuk satuan terkecil pramuka penegak atau yang disebut dengan sangga jumlahnya adalah 8. Kemudian satu gugus depan itu adalah 8 sampai dengan 24. Hingga ada 3 satuan kecil, yaitu ada 3 kelompok atau 3 sangga. Arah pembinaan pramuka penegak itu terbagi menjadi 2. Kalau di Penggalang itu ada 3. Penggalang itu namanya pramuka Penggalang Pramu, kemudian Penggalang Rakit, dan yang paling tinggi adalah Penggalang Terap. Sedangkan untuk pramuka penegak itu tingkatannya menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah pramuka penegak Bantara, di mana dia adalah mempersiapkan diri. Kemudian untuk yang kedua, tingkatan kedua adalah pramuka penegak laksana. Ini siap melaksanakan pengembangan diri di masyarakat. Baik, perjalanan bakti seorang pramuka penegak itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah kita kenal dengan, nanti adik-adik akan menjadi, saat ini adik-adik sudah menjadi tamu penegak. Nah, tamu penegak itu adalah para pramuka Penggalang, dikarenakan usianya maka dia akan masuk menjadi pramuka penegak, yang mana dalam pasukan Penggalang itu dia masuk ke ambalan penegak. Apa itu ambalan dan sebagainya nanti kita lanjutkan setelah masuk menjadi anggota ambalan. Dari tamu ambalan, adik-adik nanti baru berubah menjadi yang disebut dengan calon penegak. Nah, pada calon penegak ini adik-adik diharapkan untuk menjadi anggota ambalan, berarti adik-adik di sana dapat diterima menjadi anggota ambalan. Perpindahan dari calon tamu ambalan ke calon penegak ini dilaksanakan dengan sebuah upacara sederhana. Biasanya di dalam upacara pembukaan latihan ataupun penutupan latihan pramuka penegak. Kemudian setelah dari tamu ambalan berubah menjadi calon penegak, selanjutnya adalah menjadi penegak Bantara.
Jadi penegak bantara di sini, pramuka penegak bantara adalah calon penegak yang telah menyelesaikan atau memenuhi syarat kecakapan umum seorang pramuka penegak bantara, yang mana dengan sadar dia masuk menjadi pramuka penegak bantara. Untuk perpindahan calon penegak bantara, calon penegak menjadi penegak bantara juga dilaksanakan sebuah upacara yang sederhana yang disebut dengan upacara pelantikan penegak bantara. Untuk syarat dan sebagainya sesuai dengan adat istiadat dari ambalan tersebut. Kemudian yang keempat ini adalah pramuka penegak laksana. Pramuka penegak laksana itu adalah seseorang pramuka yang mana dari pramuka penegak bantara yang telah memenuhi dan menyelesaikan syarat kecakapan umum pramuka penegak laksana, yang nantinya akan dilaksanakan upacara yang disebut dengan upacara kenaikan tingkat dari pramuka penegak bantara menjadi penegak laksana. Dilaksanakan sesuai, upacaranya adalah sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Adik-adik sekalian, pada selanjutnya pada kesempatan ini, selama menjadi penegak bantara ataupun selama menjadi penegak bantara, setelah dilantik penegak bantara maupun setelah dilantik menjadi penegak laksana, maka setiap atau wajib mereka melaksanakan latihan rutin yang mana mengikuti atau melaksanakan atau merencanakan kegiatan-kegiatan pramuka penegak yang sudah dibuat program oleh Dewan Ambalan. Baik adik-adik, berikutnya saya singkat saja terkait dengan ini. Wadah pembinaan pramuka penegak itu ada beberapa yang untuk melatih keterampilan, pengembangan ataupun mengikuti melatih organisasi, kemampuan, baik kemampuan ataupun keterampilan khusus yang ingin dipunyai. Ini yang pertama adalah ambalan. Ambalan ini sudah dirancang, yang selanjutnya disebut dengan program kerja dari ambalan tersebut. Ambalan akan dibantu ataupun gugus depan dibantu oleh organisasi yang disebut dengan Dewan Ambalan. Kalau di Penggalang disebut dengan Dewan Penggalang, yang mana susunannya atau strukturnya adalah pradana atau disebut dengan ketua, kemudian sekretaris atau kerani, kemudian bendahara yang disebut dengan juru uang. Nah, di ambalan ini atau di penegak ada tambahan satu yang disebut dengan pemangku adat. Pemangku adat ini adalah yang mengatur seluruh kehidupan di ambalan. Lebih lanjut nanti akan dibahas tentang adat ambalan dan yang lain-lainnya apabila adik-adik sudah menjadi calon penegak atau mengikuti kegiatan yang rutin setiap minggu disebut dengan ekstrakurikuler pramuka di gugus depan 15091 15092. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Dewan Kerja. Dewan Kerja ini adalah wadah pengembangan dan melatih kepemimpinan yang diikuti oleh para pramuka penegak, baik penegak bantara maupun laksana, serta yang satu adalah pramuka pandega. Dewan Kerja, berbicara Dewan Kerja nanti kita tersendiri tentang terkait dengan Dewan Kerja. Kemudian yang berikutnya itu adalah satuan karya. Nah, adik-adik penegak ini dalam
memenuhi syarat kecakapan umum dari bandara ke Laksana, itu ada satu poin yang terkait dengan ataupun untuk menuju ke yang disebut dengan Pramuka Garuda. Salah satunya adalah harus mengikuti satuan karya. Nah, berbicara satuan karya, ini jelas bahwa ini adalah wadah pembinaan untuk melatih kemampuan ataupun keterampilan tertentu. Contohnya satuan karya bahari, berarti di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kemudian satuan karya Wirakartika di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kemudian ada dari kepolisian, yaitu satuan karya Bayangkara. Kemudian ada dari TNI Angkatan Udara, satuan karya Dirgantara. Kemudian ada dari Dinas Pertanian, ini disebut dengan Saka Taruna Bumi. Kemudian dari Dinas Kehutanan, satuan karya Wana Bakti, dan sebagainya. Di Jawa Tengah ada sekitar 11 satuan karya dan beberapa terbaru, yaitu satuan karya Milenia yang di bawah naungan Kementerian Informatika dan Komunikasi. Ini baru dirilis kemarin tahun 2020. Untuk tahun 2019 itu ada satuan karya di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik adik, secara umum bahwa kegiatan pramuka penegak bahkan diikuti oleh pramuka pandega itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bina diri. Bina diri ini adalah untuk melatih mendewasakan mental, kemudian spirit, mengarahkan keterampilan, pengarahan bakat menjadi profesional. Ini biasanya dilakukan oleh adik-adik pramuka penegak di satuannya, yaitu di ambalannya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja Gugus Depan. Kemudian yang kedua, bina satuan. Bina satuan ini digunakan untuk melaksanakan regenerasi dan mencetak kaderisasi. Diikutsertakan satu kegiatan, contohnya adalah pembinaan satuan di bawahnya, yaitu pasukan penggalang, bahkan sampai dengan perindukan siaga, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat bakti. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan bina masyarakat. Kegiatan bina masyarakat ini dalam rangka untuk pengabdian, berperan aktif di masyarakat dalam segala bidang. Contohnya yang sudah sering dilaksanakan oleh Gugus Depan kita adalah melaksanakan kegiatan bakti masyarakat berupa bantuan bahan kehidupan sehari-hari, kemudian tenaga yang pernah dilaksanakan di Desa Karanganyar pada saat terjadinya banjir. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melaksanakan pembinaan atau bina masyarakat. Nah, dari 3 bentuk itu, secara umum kegiatan pramuka penegak pandega, selanjutnya akan dikemas dalam satu forum kegiatan dari mulai tingkat paling bawah, yaitu tingkat terpenting, kemudian cabang, daerah, dan nasional. Kegiatannya yang sudah terkenal ataupun rutin 5 tahun, 4 tahun di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Yang pertama adalah perkemahan Wirakarya. Ini adalah perkemahan bakti yang mendukung program satu daerah, misalnya pembangunan pasar, kemudian pembangunan jalan, dan sebagainya. Terakhir dilaksanakan perkemahan Wirakarya berada di Papua.
Kemudian yang berikutnya adalah perkemahan bakti satuan karya. Biasanya disebut dengan perti saka, atau juga ada lagi satunya satuan karya, itu adalah perkemahan antar satuan karya atau peran saka. Selanjutnya ada yang disebut pertemuan penegak secara skala nasional maupun daerah, berbeda dengan wirakarya, tetapi ini ada unjuk kreativitas dan inovasi dari pramuka penegak Pandega yang disebut dengan Raimuna. Raimuna terakhir di cabang di daerah itu dilaksanakan dalam bentuk wilayah yang dilaksanakan di kuartir cabang Pemalang. Dan yang paling terbaru 2018 yaitu dilaksanakan perkemahan antar satuan karya di Kabupaten Tegal, yaitu di Bumi Perkemahan Warcap Tegal, Sunarsi, Kecamatan Bojong. Baik adik-adik, selain itu ada yang namanya Muspanitra. Ini dilaksanakan oleh adik-adik pramuka penegak Pandega setingkat dengan ambalan yang namanya musyawarah ambalan. Bentuk dan jenisnya hampir sama dengan Muspanitra. Kemudian yang berikutnya adalah LPK atau latihan pengembangan dan kepemimpinan pramuka penegak Pandega. Biasanya dilaksanakan dalam rangka Muspanitra. Kemudian ada yang namanya Gladian Pimpinan Satuan atau Dian Pinsa, yang melihat kegiatan pramuka penegak Pandega yang kelihatan betul dengan masyarakat, membantu masyarakat, yaitu yang disebut dengan unit bantuan dan pertolongan pramuka atau Ubaloka. Tahun 2004 Ubaloka Jawa Tengah mengikuti peran serta pramuka dalam bencana nasional yang di daerah Aceh, Sumatera, yaitu tsunami. Kebetulan kuartir cabang Tegal juga mengirimkan satu orang yang merupakan Ubaloka pertama. Kerja dan bentuknya, karena dia adalah unit bantuan dan pertolongan, maka dilaksanakan mencari, kemudian mengevakuasi dan yang lain-lainnya. Mungkin itu adik-adik dalam kesempatan kali ini. Waktu dan tempatnya mungkin hanya sebentar. Untuk lebih mendalami terkait dengan pramuka penegak, adik-adik bisa mengikuti di latihan rutin gugus depan 1501 dan 15092 yang dilaksanakan setiap Jumat. Namun karena masa pandemi, maka bentuknya adalah daring dan bisa tatap muka melihat situasi dan kondisi. Demikian adik-adik, kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kekurangan penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa di latihan gugus depan 15091, 15092, ambalan Purbaya dan Subaleksana. Terima kasih. Saya sampaikan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.